Saya juga dulu mikir gitu, macam mana saya bisa baca Quran. Quran tuh macam cacing, dia bilang tulisannya. Macam mana nak bacanya gitu bang. Sekarang kita udah kenal dengan huruf-hurufnya, walaupun kita tidak bisa seperti orang Islam asli. Ngaji tak bisa, solat tak bisa, matinya macam mana katanya. Itulah buat saya sedih itu tuh. Kadang-kadang ada yang datang lagi, Willy saya diceraikan suami saya, tidak diajarkan dengan agama. Saya punya anak 2, sekarang bagaimana dengan agama? Tak ada, apa tak ada, sering dilantarkan. Itu yang saya sedih seperti itu. Kenapa orang Islam ini banyak tidak peduli dengan kok dia peduli dengan mualaf? Cobalah buka mata nengok mualaf ini, udah masuk Islam, hanya KTP aja, tak bisa apa-apa. Itu yang saya sedih, nengok nasib yang sama dengan saya. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Sekarang sudah berapa tahun Mamak mengumpulkan mualaf nih Mak? Dalam apa Mamak mencari Mamak mualaf ini, Mamak kumpulkan, Mamak ajak motivasi untuk mengaji, mengenal lebih dalam tentang agama Islam. Udah berapa tahun Mak? 14 tahun. 14 tahun Mak ya? Suka dukanya apa Mak? Suka saya tuh cuman ibu-ibu itu sangat semangat mau belajar agama. Udah tua-tua juga suka, senang dia mau belajar agama. Cuman mereka bilang tidak ada tempat yang untuk belajar waktu itu kan. Jadi dia gabung dengan saya, dia sangat senang dia belajar agama Islam. Dukanya atau tantangannya ada nggak Mak? Tantangannya banyak sekali ya. Kalau bagian orang Tionghoa kan dia kurang bisa membaca bismillah. Dia itu lidahnya masih kuat, masih keras gitu. Masih agak kaku ya. Itu yang saya sedihkan. Tapi dia tuh mau belajar, mau. Tapi itulah awalnya saya juga nggak tahu macam mana saya nak ngajarin mereka. Dia bilang ya, yang mana caranya mereka tuh supaya bisa ngaji, bisa sholat. Dia bilang awalnya saya bilang panggil lah saya Pak Ustadz, ada Pak Ustadznya, ada ustazahnya, saya panggil ke rumah minta bantu mengajarkan yang mualaf-mualaf ini macam mana caranya gitu sampai dia harus bisa. Dia paling tidak tuh dia bisa sholat lah, saya bilang Al-Fatihah lah kita ajarkan ya. Tapi itulah yang kasihannya itu bang, mereka tuh banyak yang nggak bisa nyebutnya, nggak dapat nyebutnya. Itu yang ku kasihankan dari situ. Kadang-kadang mualaf-mualaf datang ke rumah, macam mana ya saya nggak bisa gini-gini, ngaji tak bisa, solat tak bisa, matinya macam mana katanya. Itulah buat saya sedih itu tuh. Kadang-kadang ada yang datang lagi, Willy saya diceraikan suami saya, tidak diajarkan dengan agama. Saya punya anak 2, sekarang bagaimana dengan agama? Tak ada, apa tak ada, sering dilantarkan. Itu yang saya sedih seperti itu, mualaf-mualaf seperti itu. Karena seperti Mamak kemarin ya, Mamak ini ya. Banyak yang mengadukan seperti itu ke Mamak. Ya banyak sekali. Mana yang susah-susah diceraikannya kan. Itu yang saya pikir tuh, kok selama ini tidak ada ya yang mau nguruskan mualaf-mualaf ini ya, saya bilang gitu. Tapi waktu itu tahun-tahun yang dulu, kenapa orang Islam ini banyak tidak peduli dengan mualaf? Dia peduli dengan mualaf. Cobalah buka mata nengok mualaf ini, udah masuk Islam, hanya KTP aja, tak bisa apa-apa. Itu yang saya sedih, nengok nasib yang sama dengan saya. Saya juga dulu mikir gitu, macam mana saya bisa baca Quran. Quran tuh macam cacing, dia bilang tulisannya.
macam mana nak bacanya gitu bang. Tapi ya lama-lama gitu ya, namanya kita niat ya, semangat niat itu alhamdulillah lah. Sekarang kita udah kenal dengan huruf-hurufnya, walaupun kita tidak bisa seperti orang Islam asli, tapi kita alhamdulillah. Jadi selama 14 tahun ini yang gabung dengan saya, yang nenek-nenek semua alhamdulillah ada Quran besar, sudah kenal huruf Iqra-nya udah bisa. Dan Mamak sekarang udah bisa ngaji? Alhamdulillah sikit-sikit, tapi tidak selancar yang lain. Tapi hurufnya semua kita udah tahu. Surah-surah gitu masih belajar. Berarti tapi Al-Ikhlas, Anas, Mamak tahu lah. Bisa, itu udah bisa. Yang pendek-pendek itu udah hafal. Untuk sholat tuh kita udah hafal. Dan anggota kita semuanya pun semua udah bisa. Semua yang sholat itu dia udah bisa. Saya tuh paling utamakan yang sholatnya, agar mereka bisa belajar sholat. Agar dia bisa. Dari selama ini ada enggak Mak yang datang ke Mamak mengadu? Ada enggak yang murtad lagi Mak? Ada. Kemarin tuh satu, dia tuh udah nikah. Dia orang Cina, nikah sama orang Islam, orang Melayu. Diceraikannya, balik lagi dia nak mau lagi dengan Islam. Saya tak mau lagi dengan Islam katanya. Islam tak bagus kata dia. Itu dibilang sama saya. Sekarang macam mana? Jadi keluarganya ambil dia pulang. Karena dia ngomong seperti itu, jadi keluarganya tarik dia balik lah. Jadi kita tidak bisa ngapa-ngapa. Kecewa sama suaminya, yang jelek jadi Islamnya. Itu dia. Makanya saya tuh tidak mau seperti itu sebenarnya. Kalau ada yang mualaf-mualaf seperti macam kemarin, ada juga baru setahun dia nikahkan, diceraikan, dilantarkan, rumah tak ada, apa tak ada, mau sewa rumah. Akhirnya saya lah bantu dia, saya urusnya, kesewakan rumah supaya dia bisa usaha jualan kecil-kecilan, bisa untuk tahan hidup dia. Jadi saya masukkan dengan agama terus sama dia, suruh dia ngaji. Dan dia tidak murtad? Tidak. Itulah, dari situlah tantangan saya. Kalau udah masuk Islam, kalau dipisah lagi dengan suaminya, dari situlah kita harus berjuang. Jangan sampai dia balik lagi dengan agamanya. Kadang-kadang kalau udah diceraikan, udah ndak peduli sama dia, keluarganya tetap datang. Mau ngambil supaya dia murtad lagi. Tetap diambil pulang lagi supaya kau tetap dengan kita. Nggak usah ikut Islam. Islam ya tak peduli sama kamu kata dia kan. Akhirnya dia balik lagi. Dari situlah saya tuh kalau ada dengar berita itu cepat-cepat saya datangi. Saya memang nggak ada kerjaan, cuman hanya jual susu hari-hari. Susu kaleng ambil dengan sales saya jual. Saya tiap hari keliling susu. Jual susu dapat ya 1.000-2.000. Keuntungan satu kaleng itu 1.000-2.000. Kadang tidak nyampai 500 rupiah ya satu keuntungannya. Satu dus saya kadang dapat 15.000 satu dus saya jual. Dari uang itulah kadang-kadang saya bisa bantu mualaf yang ya perlu bantuan gitu kan. Ya banyak sih tidak lah. Macam guru-guru ngaji saya selama ini banyak sih lembaga-lembaga, tapi saya laporkan bahwa guru ngaji saya paling tidak dikasih beras lah ya, maksud saya itu begitu. Guru ngaji memang sih itu guru ngaji kampung, saya tidak mampu ambil guru ngaji yang sudah santen itu, saya nggak mampu bayarnya. Mahal kah? Mahal bayar. Kalau tidak digaji mana mau, paling tidak 1,5 juta kita kirim ke daerah 1,5 juta dibalik. Ustaz kirimlah ke daerah 1,5 juta gajinya, balik lagi dia. Tak betah, tak tahan. Lagi di kota nih. Jadi kita harus sesuai kan. Paling enggak dia kan mau perlu gaji juga kan, dia dah sekolah mahal katanya. Mungkin enggak. Jadi dari situ saya tidak mampu ilham. Saya ambil guru ngaji kampung. Saya punya guru ngaji kampung tuh ada 8 orang yang siap membantu saya. Saya buka pengajian di mana-mana dia siap membantu saya.
Saya buka pengajian sudah 7 titik saya. 7 tempat. 7 tempat. Saya letakkan guru ngaji. Guru ngaji itu siap bantu saya. Guru ngaji itu dia enggak diminta apa-apa. Kadang-kadang yang guru ngaji itu yang kita kasihan, dia janda, tidak kerja. Mana dia mau isi bensin? Uangnya dari mana? Kan enggak ada uangnya. Jadi mama support. Saya kalau saya dapat duit, saya kasihlah uang bensinnya. Dari yang mualaf ini ada juga ngasih sumbangan. Kadang-kadang ya mualaf kita tidak terlalu mengharapkan, karena mereka ini pun ya yang Susah datang juga. susah juga. Banyak yang buru nyuci. Banyak asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga. Jadi kalau kita minta terus kan tidak mungkin dia ada gitu. Adalah dia nyumbang 1.000 2.000 gitu. Tapi kita kan tidak cukupin ya untuk bayar guru ngaji ada 8 itu. Nah, kadang-kadang ada orang baik ngasih beras. Bu Yuli, saya kasih beras ya Bu Yuli. Iya. Nah, kasihlah beras. Kasih 10 kilo satu guru ngaji. Oke, saya kasihkan guru ngajinya gitu. Guru ngaji sih sebenarnya tidak diminta. Cuman ya timbal balik kita ya kan. Kita kasihan kan, dia jauh-jauh datang dari Siantan, datang sampai ke mana-mana ngajar. Dia datang ngajar, sudah tak kerja, suami tak ada, mau isi bensin lagi. Emang dia tidak pakai makan. Cuman kita kan mikir sendiri aja lah gitu. Memang dia tidak minta, dia pun ikhlas juga katanya. Tapi duitnya kan penting juga kan. Makan kan penting. Emang tidak pakai makan. Gitu Bang. Makanya saya berusaha, macam manapun saya usaha tiap bulan saya bisa memberi guru ngaji kampung ini. Kita sanggup gak ambil guru ngaji di mana-mana kan, karena guru ngaji kampung tuh mau bantu kita. Itu yang kita terima. Oke Mak. Terus Mama pernah cerita juga Mama ini sering keluar daerah, masuk kampung-kampung pedalaman. Iya. Saya kadang sebulan sekali, kadang 2 kali ya ke kampung. Saya ikut rombongan juga, rombongan KPMP. Pak Rudi Saska. Pak Rudi Saska, saya ikut dia. Saya tugas di situ mengajar terampilan. Yang mereka nak buat kue, nak usaha-usaha orang kampung kan. Mama ajarkan juga. Saya ajarkan yang terampilan apa yang saya belajar sini saya bisa saya ajarkan di daerah. Kalau di kota ini kan dia pengajian saya ya, saya ngajarkan fardu kifayah. Mama ngajarkan fardu kifayah, memandikan jenazah. Iya, untuk yang mualaf-mualaf kami yang di berapa titik ini yang saya bina ini. Berarti Mama sekarang udah bisa memandikan jenazah? Bisa. Udah berapa ini Mak yang Mama mandikan? Berapa jenazah? Saya udah lama saya tuh pandai itu ya. Awalnya saya ngikut sih. Tapi kadang-kadang kami berdua, jarang kami sendiri kok. Saya itu berkawan. Kok Mama mau? Nggak takut kah dengan jenazah nih? Awal-awalnya takut saya tuh. Dulu saya pingin meninggalnya mau kuburkan di pemangkat gunung dah. Saya tidak mau kuburkan di bawah tanah, di air-air, saya takut. Sejak saya ikut, mereka bilang ikut mandi jenazah, jadi saya nengok itu. Jadi saya timbul tidak takut lagi. Apa yang Mama dapatkan setelah Mama nih mandikan jenazah nih Mak? Maksudnya ada enggak pengalaman yang untuk motivasi hidup Mama nih? Iya, saya tuh selalu mandikan orang meninggal tuh. Cuman itulah saya nengok-nengok yang orang meninggal tuh kadang tuh kasihan ya. Bukan kita nak buka aibnya enggak sih. Cuman kasihannya apalah, dia tuh kaya sekali. Keluarganya kaya. Kadang anak-anaknya tak peduli sama dia. Kain kapan juga nggak ada. Kain juga nggak ada. Itu yang saya pikir, ya Allah, ngapa bisa gitu ya, saya bilang gitu. Itu pengalaman saya tuh nengok orang-orang kayak gitu. Kenapa anaknya kaya, orang tuanya udah dibelikan kain apa tuh. Padahal kain cuma berapa, Bang?
40.000 ya kan satu kan, bisa dibelikannya. Tinggal orang tuanya ini tidak ada sama sekali, Tidak ada persiapan. tak ada persiapan sekali. Kadang saya punya di rumah saya bawa kan, kasih dia. Padahal dia meninggalnya tidak ada apa-apanya ya, cuman bawa kain putih aja gitu. Orang Islam meninggal tidak ada bawa apa-apa, cuman kain putih aja. Dia punya harta banyak-banyak pun dia tidak bawa pergi. Apa-apa pun tidak dibawa, cuman kain putih ya. Kita mandikin, kasih kapas kayak kain putih dah, pergilah. Apapun tidak dibawa. Nah, dari situlah saya sendiri memikir, apa guna ya kok simpan harta banyak ya. Nah, Lebih bagus amal ibadah dibanyakin ya. nah itu dia, saya mikir itu tidak diguna juga, saya simpan uang apa gitu banyak-banyak pun tidak diguna juga. Satu saat saya meninggal pun saya nggak dibawa pergi. Hanya amal soleh, anak yang soleh kan. Iya, apa ndak saya amalkannya gitu bang. Nah, makanya saya punya ilmu apapun saya kasihkan aja sama orang. Bu Yuli ngajar saya gini-gini, oke. Bu Yuli ngajar fardu kifayah, oke. Semua saya oke kan. Nah, sekarang hubungan dengan adik beradik mama gimana nih? Udah baik kan atau masih renggang? Iya yang abang saya 2 itu yang nyiksa saya tuh sudah meninggal. Tapi anak-anaknya masuk Islam. Anak-anaknya masih Islam. Padahal dulu dia nyiksa mama, melarang mama Masuk Islam. Tapi anaknya sekarang masuk Islam. Semuanya kah? Yang abang yang 2 itu anaknya 6 masuk Islam semuanya. Keponakan mama. Waktu dia mau meninggal itu dia udah terkunci dah mulutnya ya, nggak bisa kata-kata lagi dia. Tapi dia tuh mau manggil saya dekat dia. Waktu itu dia meninggal itu Mau apa nih, minta maaf? tapi dia nggak bisa ngomong lagi maafnya macam mana. Dia cuman hanya bisa pegang tangan saya aja gitu. عما يتساءلون